Saksikan Economic Update CNBC Indonesia. Pemirsa, kita ketahui inflasi di Indonesia terpantau memang terus melandai begitu ya. Terakhir memang ada di 4% secara tahunan. Lalu apa saja kuncinya? Langsung saja kita sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi. Selamat siang Pak Arief. Selamat siang, Mbak Safira. Terima kasih sudah bergabung di CNBC Indonesia. Pak Arief, langsung Siap. saja nih kalau kita lihat memang sejumlah pihak ini menilai Bappenas begitu ya, Badan Pangan Nasional sukses mengendalikan inflasi pangan. Mei lalu kalau kita lihat inflasi di 4% year on year, lalu inflasi volatile food juga ikut turun. Ini inflasi diperkirakan juga akan terus turun hingga di bawah 4%. Ini sebenarnya apa kunci keberhasilan dari Badan Pangan Nasional yang mengendalikan inflasi pangan ini? Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Safira kepada CNBC Indonesia. Kita diperkenalkan untuk menjelaskan mengenai update yang kita kerjakan selama ini. Jadi harga itu tentunya tidak terlepas dari pasokan, ya. Kemudian kolaborasi dari seluruh pihak, termasuk kementerian, lembaga, private sector, BUMN, BUMD, pemerintah daerah. Jadi memang kuncinya salah satunya adalah gerakan sama kebersamaan dari kita semua, Mbak Safira. Baik, ini kalau misalnya kita lihat begitu ya Pak Arief, ini selama semester 1 ini bahan pangan apa aja sih sebenarnya yang masih sulit turun, dan kalau kita lihat sebenarnya apa upaya dari Bappenas sendiri? Jadi kalau Pak Presiden perintahnya itu harga wajar di tingkat produsen, kemudian pedagang dan konsumen. Sehingga ini yang harus memang satu persatu kita detailkan. Sebagai contoh misalnya harga jagung. Harga jagung itu kita hitung berapa biaya produksinya sehingga petani yang wajar punya margin berapa. Kemudian komponen-komponen lain variable cost seperti biaya transportasi sampai dengan ke pedagang atau sampai dengan peternak ya, karena kalau jagung biasanya feed ya, dipakai untuk pakan ternak, peternak ayam, baik broiler maupun ayam petelur, itu kita hitung secara seksama dan ini melibatkan seluruh stakeholders ya di bidang pangan, khususnya kita pakai sebagai harga acuan pembelian ataupun harga acuan penjualan. Khusus untuk beras gitu ya, kita memang menaikkan sekitar 20% harga pembelian pemerintah. Tetapi itu memang harga kesetimbangan baru. Jadi jangan sampai kita fokus di hilir tetapi kita tidak perhatikan di hulunya. Karena nanti bisa jadi teman-teman, saudara-saudara kita petani atau peternak akan berhenti bertani atau beternak karena bankrupt gitu ya. Sehingga angka yang wajar ini yang harus kita sama-sama pikirkan. Begitu Mbak Safira. Baik, tadi berbicara soal Pak Jokowi begitu ya, memang kita ketahui belakangan Pak Jokowi ini belusukan ke pasar begitu ya untuk melihat harga pantauan harga pangan begitu ya. Ini kalau kita lihat juga harga ayam terpantau juga cukup naik, dan apakah memang ini sebenarnya bisa dikatakan penyebab terjadinya kenaikan harga memang karena soal adanya disebabkan oleh harga pakan yang tinggi begitu Pak Arief? Jadi ini merupakan satu kesatuan ya. Inputan sama hasil akhir proses ini menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipotong satu persatu. Sehingga Badan Pangan Nasional ini tugasnya memang salah satunya menjaga ketersediaan dan stabilisasi. Artinya kalau barang ini, produk-produk ini harus selalu tersedia dengan kualitas yang bagus, harga yang affordable, kemudian kita juga harus pastikan sampai ke tingkat konsumen, dan bagaimana ke depan challenge kita adalah mencadangkannya. Jadi untuk beberapa produk ini memang sudah ada peraturan presidennya, peraturan presiden 125 tahun 2022 mengenai cadangan pangan pemerintah. Sehingga nanti BUMN di bidang pangan, ID Food dan Bulog itu akan memiliki cadangan pangan. Oke, baik Pak Arief, tadi sebelumnya sudah mention begitu ya, harus ada komoditas yang dicadangkan. Ini apa saja komoditas yang harus dicadangkan dan mengapa? Sebagai contoh, beras. Beras itu kebutuhannya kurang lebih 30 juta ton
1 tahun. Nah, tinggal kita mau mencadangkan berapa persen. Seandainya kita mau mencadangkan cadangan pangan pemerintah dalam bentuk CBP, cadangan beras pemerintah 5%, itu artinya kita perlu 1,5 juta ton. 1,5 juta ton ini sebagai stok level ya, stok kita harus minimal 1,5 juta ton. Kemudian setiap bulan kita perlukan berapa ton untuk kebutuhan pemerintah. Sebagai contoh misalnya intervensi pasar, kemudian kita cadangkan untuk rawan bencana, kemudian kita kemarin punya program misalnya 10 kilo kali 3 bulan kali 21,3 juta KPM, ya. Ini kita harus siapkan. Kemudian selain itu misalnya kita perlu cadangan pangan dalam bentuk daging ruminansia. Ini kita menugaskan Bulog 100.000 ton, ya, daging kerbau, ID Food kita tugaskan 100.000 ton daging sapi, begitu ya. Itu semuanya memang untuk cadangan pangan pemerintah. Nah, ke depan memang di Bulog akan ada 3 ya, beras, jagung, dan kedelai. Sisanya itu kita memang mentioning BUMN di bidang pangan. BUMN di bidang pangan ini maksudnya holding BUMN, RNI atau ID Food dengan 5 anak perusahaannya. Ada yang bergerak di bidang peternakan, ya. Kemudian ada yang bergerak di bidang perdagangan, logistik, ada juga PT Garam di sana. Ada beberapa produk yang memang kita akan pastikan memiliki cadangan pangan. Baik Pak Arief, spesifik ini seperti apa Bappenas bersama Kementan mengejar target swasembada jagung di 2024? Iya, jadi secara khusus tentunya Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian memiliki tugas fungsi yang memang ada berkaitan gitu ya. Misalnya teman-teman Kementan ini memang melakukan produksi, ya. Produksi ini akan kami hitung dalam neraca yang memang seperti Perpres yang diberikan kepada Badan Pangan. Kita ini menghitung berapa kebutuhan, berapa produksi, berapa neraca, ya, sehingga kita tahu persis proyeksi sampai dengan 3, 4, 5, 6 bulan. Bahkan untuk 1 tahun ke depan kita punya semacam prognosis. Nah, kita selalunya bersama dengan Kementerian Pertanian, kenapa? Karena nomor 1, kita harus mengutamakan produksi dalam negeri. Jadi apapun, bagaimanapun, produksi dalam negeri itu menjadi priority number 1, ya. Karena ekonomi akan berkembang, tumbuh di situ, petani di situ, peternak di situ, begitu ya. Sehingga setelah itu kita masukkan dalam neraca. Forecast ini tentunya dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Perekonomian, sehingga kita punya yang namanya Rakortas dalam menentukan neraca komoditas bersama kementerian dan lembaga terkait. Nah, kemudian saudara kita ada satu lagi Kementerian Perdagangan yang menghitung balance ya, neraca dengan luar negeri. Sehingga apabila kita memerlukan pasokan tambahan ya, jadi ada beberapa produk tentunya yang memang kita masih memerlukan pasokan dari luar negeri, itu memang kita harus persiapkan dengan baik. Seperti bawang putih, daging ruminansia, begitu ya. Itu udah pasti kita perlu dari luar negeri. Nah, yang menjadi challenge untuk kita semua ke depan adalah bagaimana mulai mengurangi ketergantungan terhadap impor, kemudian mendorong produk-produk yang memang bisa kita hasilkan di dalam negeri untuk bisa menjadi, kalau bahasa dengan teman-teman di Komisi 4 adalah ketahanan pangan berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan. Demikian Mbak Safira.